لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ala ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, para jamaah Ramadan yang Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan, Allah memerintahkan harus beribadah kepada Allah saja dan harus berbuat baik kepada orang tua. Di dalam ayat ini jelas bahwa Allah mewajibkan yang pertama ibadah kepada Allah, tidak boleh ibadah kepada yang lainnya. Artinya tidak boleh menduakan Allah musyrik. Yang kedua, di samping kepada Allah kita taat, ibadah, tidak menyembah yang lain, tapi kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Karena ada 3 ayat yang isinya dua-dua, yang tidak boleh salah satunya hilang. Yang pertama, aniskurli wali walidaik, harus bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ini dua-duanya harus dilaksanakan, tidak boleh salah satunya. Kenapa kepada orang tua begitu hebat digandengkan dengan Allah? Ketika kita berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi kita jelek kepada orang tua, Allah tidak akan menerima ibadah kita. Atau sebaliknya, kita taat dan kita patuh hormat kepada orang tua, tapi kepada Allah tidak menyembah, itu pun begitu, tidak akan diterima seluruh amal ibadah kita. Jadi harus kedua-duanya. Begitu luar biasa. Orang tua itu disandingkan dengan Allah. Ini menandakan bahwa seorang anak harus betul-betul kepada orang tua itu sayang. Karena orang tua kepada kita begitu sayang. Orang tua begitu mengerahkan segala kecintaannya kepada seorang anak. Kemudian pada saat kita dikandung selama 9 bulan, lalu setelah itu melahirkan, 2 tahun kita terus disusui, yang begitu sabar orang tua. Walaupun anaknya pada saat bayi ngompol, kemudian membangunkan di tengah malam, tiap hari, tiap malam, bayangkan. Lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tapi orang tua saking nyahnya kepada anaknya, bangun. Lalu dia membereskan, membersihkan kotorannya dengan rasa kasih sayang penuh. Inilah luar biasa orang tua. Yang kemudian orang tua itu menjaga diri kita daripada penyakit, daripada nyamuk, daripada apapun yang mengganggu sekiranya akan menjadikan sebab sakitnya kita. Kemudian orang tua itu membereskan, menyediakan pakaian kita pada saat kecil, memberikan popok, memandikan, kemudian segala macam untuk kesehatan anaknya. Sedangkan bapak yakhruju kulla yaumin minal bait, bapak itu keluar dari rumah untuk mencari nafkah, kedinginan, kepanasan, keringat besar kecil menetes, tapi tidak terasa capek. Kenapa? Karena saking sayangnya kepada anak. Ketika anak tumbuh sehat, kemudian hilang seketika rasa capek, rasa lelah, rasa letih, saking cintanya si orang tua kepada anaknya. Kemudian si orang tua itu begitu sayang kepada anaknya, dan semua pengorbanan orang tua itu tidak ada pamrih, tidak ada sedikit pun ingin dibalas di masa depan daripada anak-anaknya. Ini ikhlas murni hanya untuk membesarkan anaknya, bagaimana anaknya nanti sehat, besar, panjang umur, dan kemudian soleh. Oleh karena itu, maka si anak harus betul-betul sayang kepada orang tua. Sehingga kata Nabi, ma min rajulin yanduru ila wajhi walidayhi nadra rahmatin illa kataballahu lahu biha hujjatun makbulatun mabruratun.
Tidak semata-mata seorang anak melihat wajahnya orang tua dengan rasa hormat, rasa sayang kepada orang tua. Pada saat dia memandang wajah orang tuanya dengan rasa kasih sayang, rasa hidmah, hormat, ila kataballahu lahu biha, Allah akan mencatat, memberikan pahala bagi si anak itu yang memandang wajah ibunya, bapaknya yang begitu sayang. Khuzatan makbulatan mabruratan, yaitu diberikan pahala haji mabrur, haji makbul. Ini luar biasa. Berarti begitu hebatnya orang tua. Kita memandang wajahnya dengan rasa kasih sayang, itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Mari kita momentum Ramadan ini, jadikan kita, seandainya kita sebagai anak yang masih punya orang tua, momen kita banyak berdoa, datangi orang tua, silaturahmi harus sering kepada orang tua, bawa makanan, bawa uang sedikit untuk menyenangkan orang tua. Cuman sisa waktu, sisa umur orang tua tidak akan lama lagi. Mumpung masih ada, minta ridhonya, minta doanya, minta kasih sayangnya kepada orang tua. Insya Allah seluruhnya akan mustajab dan diijabah oleh Allah doanya. Ketika kita sudah besar sebagai anak, yang paling didahulukan adalah kita pengabdian kepada orang tua. Idza gabirta wabtada'ta tastagilu fa'alaika bimusa'adati walidaik. Ketika kalian sudah besar, mulailah yang paling pertama, junjung tinggi, hormat, bahagiakan adalah orang tua. Goyata istita'atika, harus mengerahkan segala kemampuan dan potensi kita, tenaga, pikiran, harta untuk menyenangkan orang tua. Bukan berarti kita membalas atas kebaikan orang tua, karena tidak akan bisa dibalas. Tapi kita buktikan sebagai anak yang berbakti. Insya Allah kalau anak seperti itu, anak yang sukses, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan hidup tenang, bahagia, sejahtera. Sehingga saking wajibnya kita mengabdi dan memberikan kasih sayang kepada orang tua, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, siapa yang paling hak di antara manusia yang harus saya hormati dan gauli dengan baik?" Kata Nabi, "Ummuka," ibumu. Lalu siapa lagi? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Barulah abuka, bapakmu. Ini luar biasa. Berarti ibu di atas 3 derajat daripada bapak. Intinya ibu itu lebih dekat dikabulkan doanya oleh Allah daripada bapaknya doa untuk anaknya. Ya Rasul, hal baqiya alayya min birin abawayya syai'un abaruhum bihi ba'da wafatihim. Apakah ya Rasul, bagaimana masih bisa saya untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Kata Nabi, na'am, sangat bisa. Seandainya orang tuamu sudah meninggal, tetap kamu sebagai anak masih bisa memberikan kebaikan kepada orang tua. Yang pertama adalah al-istighfar wa shadaqah wal infadu ahdihima, dan menunaikan janji-janji orang tua yang belum tertunaikan sebelum dia meninggal. Kalau ada janji untuk mengasihi kepada orang lain dan kemudian kita mendengar itu belum ditunaikan, coba kita kalau ada rezeki tunaikanlah keinginan si orang tua. Menghormati sahabat karib yang sangat disayangi pada saat orang tua itu masih hidup. Dan kalian sebagai anak harus silaturahmi, yang mana silaturahmi itu tidak diputuskan oleh orang tua ketika orang tua masih hidup. Intinya ketika orang tua suka silaturahmi ke si fulan, pada masa-masa hidupnya kita lanjutkan silaturahmi itu oleh kita setelah orang tua meninggal. Itulah perbuatan baik bagi anak kepada orang tua. Oleh karena itu, mari dengan momentum Ramadan ini ada saling memaafkan, kita lebih terdahulu datangilah orang tua yang masih hidup. Jangan didahulukan kita berziarah pada orang yang sudah meninggal, sementara
orang tua ada yang masih hidup, didahulukan yang hidup, lalu kepada yang sudah meninggal. Itu tertiban dan etika dalam kita untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, kita dapat berbuat baik. Yang pertama adalah jelas ibadah kepada Allah, jangan memusyrikan Allah. Yang kedua adalah kepada orang tua, kerahkan segala kemampuan, kerahkan segala yang ada di dunia yang dimiliki oleh kita, yaitu untuk membahagiakan orang tua sisa hidupnya. Dan kita harus banyak meminta doa kepada orang tua, karena doa orang tua, terutama ibu kita, sangat diijabah oleh Allah. Ketika ibu kita ridho, kemudian sayang kepada kita dengan kebaikan kita, insya Allah anak itu tidak akan sengsara, anak itu tidak akan menderita dalam hidup, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi anak terbaik, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, yang membanggakan kedua orang tua, baik di dunia pada saat hidup maupun nanti di akhirat pada saat orang tua sudah meninggal. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.